Jika media sosial kita kemarin ramai gambar ini, lambang Garuda dan background biru, semua bermula pada 20 Agustus 2024, yang dimana Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait Undang-Undang Pilkada yang cukup mengagetkan banyak pihak. Yang pertama adalah menurunkan ambang batas bagi partai politik yang akan mencalonkan kandidatnya menjadi 7,5%. Jadi kalau pilkada itu kan meliputi gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota, yang dimana aturan sebelumnya yang berlaku itu syarat sahnya adalah 20% kursi di DPRD dan 25% suara sah pada saat pemilu kemarin. Dirubah oleh Mahkamah Konstitusi, diturunkan menjadi ambang batasnya 7,5%. Poin kedua dari keputusan MK tersebut adalah bagi kandidat yang akan mengikuti kontestasi pilkada berusia minimal 30 tahun pada saat pendaftaran, bukan pada saat pelantikan. Jadi aturan yang sebelumnya itu 30 tahun pada saat pelantikan, sekarang dirubah menjadi 30 tahun pada saat pendaftaran. Faktanya kita ngambil contoh Jakarta. Di Jakarta tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat 20% tersebut. Makanya mereka perlu yang namanya koalisi. Nah, kenapa mereka perlu koalisi? Karena tidak ada partai yang memenuhi syarat untuk mengusung kandidatnya sendiri. Dan koalisi mereka itu sekarang bernama Koalisi Kim Plus. Kenapa koalisi Kim Plus? Sebenarnya koalisi ini tuh lanjutan dari koalisi yang mengusung Prabowo Gibran pada saat kontestasi Pilpres kemarin. Nah, plus ini itu karena adanya tambahan dari partai-partai yang sebelumnya tidak bergabung, sekarang itu mereka merapat atau melebur menjadi satu di koalisi Kim Plus ini tadi, sehingga menimbulkan satu gerbong yang sangat besar. Kurang lebih ada 12 partai yang ada di dalam koalisi tersebut, sehingga partai-partai yang tidak ada di dalam koalisi Kim Plus ini tadi tidak mempunyai teman untuk bisa mengikuti kontestasi pilkada yang akan datang. Salah satunya adalah PDIP. Hasil dari bersatunya mereka di dalam koalisi Kim Plus ini, mereka akhirnya akan mengusung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono pada kontestasi pilkada 2024. Nah, tinggal PDIP sekarang. Jadi karena PDIP ini sendiri dan apabila itu menggunakan aturan lama, maka PDIP tidak bisa mengusung pasangan karena tidak memenuhi syarat yang 20%, ambang batas 20% tadi, sehingga PDIP kehilangan kesempatan dalam momentum pilkada 2024 ini. Dan sebenarnya dalam koalisi Kim Plus ini itu tidak ada yang salah dengan bersatunya mereka, namun banyak pihak yang sedikit mengoreksi bahwa bersatunya mereka ini tuh menimbulkan banyak kontroversinya gitu loh. Karena apa? Karena sebelum bersatu menjadi Kim Plus ini, mereka tuh saling rival, mereka tuh saling bertolak belakang terhadap satu sama lain. Pertanyaannya, kenapa mereka akhirnya bisa bersatu? Ditambah banyaknya spekulasi terhadap gantinya ketua atau ketum Golkar oleh orang terdekat atau orang kunciannya Jokowi. Sekarang kita kan mulai paham nih kenapa akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan menurunkan ambang batas yang tadinya tuh 20% suara sah di DPRD daerah dan 25% suara sah pada saat pemilu kemarin menjadi 7,5%. Itu tuh sebenarnya game changer banget bagi PDIP. Karena apa? Karena terbukanya kesempatan PDIP untuk bisa mengusung kandidatnya walaupun dia tidak punya koalisi. Karena secara hitungan 7,5% ini tadi bagi PDIP sudah memenuhi syarat tersebut. Nah, kandidat yang
sangat populer dan secara survei elektabilitasnya sekarang itu tertinggi, ya Anies Baswedan. Karena dia tuh kan independen. Nah, karena dia independen dan terserapnya partai-partai besar di dalam koalisi Kim Plus itu tadi, satu-satunya yang tersisa ya hanya PDIP. Karena juga memenuhi syarat keputusan MK ambang batas 7,5% itu tadi, jika Anies Baswedan ingin maju sebagai kandidat gubernur di Pilkada 2024 mendatang. Lalu berikutnya tuh terkait usia. Pada bulan Juni lalu, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan terkait batas usia minimal bagi kandidat yang akan mendaftarkan diri di Pilkada 2024, minimal usia 30 tahun pada saat dilantik, bukan saat mendaftar. Itu tuh membuat beberapa pihak juga berspekulasi bahwa adanya praktik untuk memuluskan anak Jokowi yang bernama Kaisang untuk mendaftarkan Pilkada nanti 2024 ini. Karena Kaisang itu kan usia 30-nya nanti bulan Desember tuh. Jadi kita bisa artikan bahwa kalau nanti Kaisang itu menang dan peraturan yang digunakan masih peraturan yang lama, artinya pelantikan Kaisang itu nanti diakui secara sah karena usia Kaisang 30 pas pada saat dirinya dilantik. Nah, putusan MK kemarin itu pada tanggal 20 Agustus 2024 kemarin itu membalik aturan yang diputuskan oleh MA bulan Juni kemarin. Jadi menurut Mahkamah Konstitusi itu tuh usia 30 tahunnya itu harus pada saat mendaftar, bukan pada saat dilantik. Jadi makanya kemarin itu membuat beberapa pihak juga sangat menganggap itu adalah keputusan yang bagus gitu. Dan dapat diartikan sikap dari koalisi tersebut itu tuh seperti mengeliminasi atau menutup kemungkinan adanya perlawanan tandingan pada kontestasi Pilkada 2024 ini nih. Nah, makanya keputusan MK kemarin itu sedikit memberi angin segar bagi partai-partai yang tidak mempunyai koalisi atau memenuhi syarat yang sudah diputuskan oleh MK 7,5% itu tadi. Nah, yang bikin banyaknya kemarahan, banyaknya kekecewaan dan postingan yang peringatan darurat itu tuh karena gini, nggak ada sehari atau bahkan sehari setelah putusan MK tersebut, DPR tuh tiba-tiba banget langsung mengadakan meeting atau pertemuan untuk merevisi undang-undang pilkada. Bahkan DPR itu berusaha untuk menganulir atau membatalkan undang-undang pilkada tersebut. Karena kita sama-sama tahu bahwa biasanya DPR itu kan kalau membahas undang-undang atau akan mengesahkan undang-undang itu kan biasanya kan lama banget ya mereka ya. Tapi khusus ini nih, yang undang-undang pilkada ini nih, mereka tuh pada saat itu juga langsung pengen meeting dan kalau bisa disahkan hari itu juga. Kalau kata mereka sih, mereka tuh bukan untuk menganulir atau membatalkan undang-undang pilkada putusan MK itu, tapi mereka hanya ingin menyesuaikan formatnya gitu loh. Poin-poin yang akan direvisi atau yang disampaikan tadi yang katanya tidak ada maksud untuk menganulir, itu tuh ternyata bertolak belakang semua gitu loh. Berarti kan sama saja mereka itu tidak mematuhi apa yang sudah MK putuskan. Padahal kita tuh sama-sama tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu ketika sudah memutuskan, itu sifatnya tuh harus dipatuhi dan mengikat untuk semua pihak. Lembaga negara pun itu juga harus patuh gitu. Dan dalam meetingnya DPR itu tuh pengen mengembalikan semuanya tuh ke aturan lama yang 20% ambang batas serta usia 30 tahun bagi kandidat pada saat dilantik. Jadi mereka tuh pengen menggunakan aturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, bukan aturan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi tuh gini,
DPR itu memang bisa merevisi undang-undang, tapi kalau itu bertolak belakang dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, itu tuh ribet gitu loh, bikin makin panjang perkara ini tuh. Nanti mereka tuh harus adanya judicial review, atau mungkin kajian, atau mungkin nanti debat-debat lagi, yang dimana tahapan pilkada pendaftaran itu tadi tuh sudah di depan mata, tinggal menghitung hari aja. Dampaknya apa? Dampaknya nanti tuh juga akan ke pihak-pihak penyelenggara pemilu itu. Contoh misal KPU itu nanti dalam membuat aturan atau dalam membuat putusan, itu tuh mereka akan pakai versinya siapa nih? Versi MA, versi DPR, atau versi MK. Nah itu kan akhirnya apa ya? Aduh, bikin ribet lah pokoknya, bikin ribet seperti itu lagi. Nah seharusnya lagi-lagi kan semua instansi atau lembaga negara, jika mereka itu patuh apa yang sudah diputuskan oleh lembaga tertinggi dalam perumusan undang-undang, ya sudah gitu loh. Maksudnya jangan sampai akhirnya menimbulkan konflik kepentingan, sehingga dampaknya ya adanya aksi-aksi turun ke jalan seperti kemarin gitu. Jadi yang perlu kita sadari, ini tuh bukan soal Anies, atau bukan soal PDIP, atau bukan karena garis keras partai atau apapun. Ini tuh tidak mewakili siapa-siapa. Aksi kemarin itu karena banyaknya pihak atau rakyat itu yang sudah enek aja gitu loh dengan terombang-ambingnya hal-hal seperti ini. Makanya banyak yang bilang, entah melalui postingan, entah melalui media atau melalui media sosial, itu tuh demokrasi kita tuh sedang nggak baik-baik saja. Harapannya apa? Harapannya tuh terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk merubah aturan, itu tuh seharusnya mereka tuh berdasarkan kepentingan bersama gitu loh, bukan kepentingan suatu kelompok itu. Dan harus disertai juga alasan atau dasar adanya perubahan tersebut. Jadi itu masyarakat itu menerimanya informasi itu juga jelas dan mengetahui apa dasarnya adanya perubahan aturan tersebut, seperti itu. Ya, sekian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membantu untuk kalian yang belum paham, dan sebagai koreksi saya jika apa yang saya sampaikan itu keliru atau kurang atau ada salahnya, tulis di kolom komentar, kita sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.